belajar Pinisi itu adalah rumah belajar yang ditujukan untuk anak SD dan SMP. Dan rumah belajar ini sendiri didirikan waktu itu di sebuah kamar tamu berukuran 3x4 meter persegi, dan cuma ada 2 pelajaran waktu itu, cuma matematika sama bahasa Inggris awalnya. Tapi sekarang mungkin kita juga melihat dari anak-anak sendiri membutuhkan pelajaran yang lainnya, jadi kita akhirnya ada 6 mata pelajaran saat ini. Ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN. Nama Pinisi sendiri kita terinspirasi dari sebuah kapal, yaitu kapal Pinisi. Kapal Pinisi yang berasal dari Makassar, dari Sulawesi ya. Dan kapal Pinisi sendiri itu kan dibuat sangat detail sendiri. Terus jadi kita mikirnya sama kayak kita lagi ngebentuk anak-anak dengan sangat detail dan nggak instan. Pinisi tuh anak-anaknya dididik untuk jadi pribadi yang tangguh nantinya. Ketika dia udah lulus misalnya, dia bakal jadi seorang yang besar nantinya. Sama kayak Pinisi yang dia jadi kayak masterpiece-nya Indonesia gitu. Kalau untuk pengajar sebenarnya kalau dari awal diberdirikan itu mungkin udah sekitar 40-an pengajar. Untuk sekarang pengajar itu ada 13 yang saat ini lagi mengajar. Ngajarnya sih matematika sama IPA, tapi kadang kalau misalnya ada pelajaran lain juga bisa. Untuk kelas 1, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Untuk kelas 3, saya ngajar matematika, IPA, sama bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan kelas 7, saya ngajar IPA. Ngajar anak SD, kebanyakan sih bahasa Indonesia. Pelajaran matematik dan IPA. Aku ngajar kelas 2, 5, sama 7. Ngajar IPA, ngajar matematika, ngajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ngajar bahasa Inggris, IPS. Ngajar kelas 1 IPS PKN, kelas 3 juga IPS PKN, kelas 4 juga sama, dan kelas 8 bahasa Inggris sama IPS. Ngajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS PKN. So far sih kebanyakan ngajar matematika sama IPA. Setiap hari itu pasti ada peristiwa-peristiwa seru dari anak-anaknya, entah senang atau entah marah atau entah sedih karena anak-anaknya mungkin kadang suka bandel. Mungkin hal-hal yang kayak gitu jadi kenangan sih. Kayak misalnya ada anak kecil pipis di kelas. Terus kayak yang berantem-beranteman, nangis-nangisan. Namanya anak-anak ya suka ada bandel atau apa, itu sih yang nggak bisa dilupain. Kenangan uniknya itu udah pasti anak-anaknya. Anak-anaknya tuh kadang-kadang tuh bikin pelajaran juga buat kita. Kadang ada yang lucu, suka ngambek, kayak gitu-gitu sih. Itu jadi pengalaman unik kalau buat aku. Kenangan unik, anak-anaknya lucu-lucu. Boleh sebut nama ya, mention nama nggak apa-apa ya. Ada kelas 3 tuh namanya Dias Dika, itu lucu banget. Walaupun nggak bisa diatur, tapi dia kadang-kadang yang ngatur saya, tapi saya harus ngatur dia. Jadi gitu, lucu deh pokoknya. Ada yang suka berantem-berantem, suka ada yang musuhan, nah itu udah biasa. Pernah waktu ngajar ada yang pipis di dalam ruangan, terus sebagai guru yang baik mesti membersihkan deh. Lucu soalnya anak-anak sih. Banyak sih, kayak banyak juga murid yang ngambek, juga gak bisa diatur. Ketemu sama anak-anak itu tiap hari ada aja dinamikanya. Ada yang bikin senang jadi lupa tugas kuliah, tapi kalau lagi pada ribut jadi ke bawah juga sih. Mungkin marah-marah sih ke murid-muridnya gitu, karena mungkin mereka bandel atau mungkin mereka nggak mau dengerin atau apa, tapi emang itu tugas jadi guru sih, itu melatih kesabaran juga. Parinya menjadi kenangan sih, bisa bermain dengan anak-anak semuanya. Alasannya sebenarnya yang pertama karena suka anak kecil. Terus emang kuliahnya juga kan di bidang pendidikan. Jadi pingin ngasih pendidikan yang berkualitas aja sih buat anak-anak. Sebenarnya lebih karena apa ya? Pengen ngajarin adik-adik biar lebih pintar. Aku emang suka ngajar. Pengen nyoba hal yang baru, terus pengen nyoba juga hal-hal yang menantang juga. Jadi saya pengen mengajar, kayak menularkan ilmu-ilmu positif untuk anak-anak sih, teman-teman gitu. Karena basic aku dari pendidikan, jadi aku mau mengabdi di sini biar juga sekalian praktekin yang ada di kampus di sini. Pastinya hobi. Pengen bisa jadi bagian dari orang-orang yang bisa memajukan pendidikan di Indonesia juga. Jadi kita mulainya dari Pinisi. Karena basic saya emang suka untuk mengajar.
beda dari tempat bimbingan belajar lainnya, dan itu yang membuat saya tertarik dan ingin maju bersama Pinisi. Karena suka anak-anak, terus pengen cari pengalaman juga. Karena ingin menambah pengalaman, ingin menambah wawasan. Di sini seru, berasa kayak punya keluarga lagi. Apapun yang udah ada sekarang itu harus dipertahanin. Kalau bisa dinaikin lagi, asal jangan diturunin. Saran kedepannya untuk Pinisi lebih hebat lagi, lebih mempinisikan Indonesia mungkin. Lebih ditingkatin yang kreatifnya lagi, yang lebih banyak kayak program-program kayak Pinisi Idea, kayak program Pinisi Festival, kayak gitu-gitu aja lebih dibanyakin. Semoga Pinisi bisa bikin cabang di tempat lain. Makin kompak. Kalau untuk Pinisi sih sejauh ini udah bagus, cuma kalau bisa buka cabang lagi mungkin ya biar lebih terkenal. Lebih kompak. Tambah disiplin aja sih, terus juga tambah maju aja. Semoga kita bisa makin solid, makin kompak, dan bisa meraih tahun-tahun berikutnya lagi. Ditingkatkan lagi dan dipertahankan saja kebaikannya itu. Pokoknya pantang menyerah, terus pasti bisa, terus konsisten dalam jalurnya. Semoga anak-anak Pinisi lebih banyak, terus Pinisi juga bisa dikenal orang lebih luas, sehingga visi misi yang udah Pinisi bawa tuh bisa kecapai ke masyarakatnya sendiri. Seru. Unik. Family. Awesome. Pinisi is the best. Kuat. Kasih. Luar biasa. Pinisi itu asik. Dedikasi. Seru. Keluarga.